pada setiap usaha pasti ada cobaan, manusia di dunia ini pasti akan mengalami susah dan senang, di mana susah itu adalah bentuk dari adanya cobaan. Termasuk dalam setiap langkah kehidupan manusia, pasti akan ada cobaan yang datang menerpa. Ada kalanya manusia bisa bersabar dan bertahan hingga cobaan berlalu, namun banyak pula yang tidak bisa bertahan hingga terjatuh dan menyerah. Barang siapa yang mampu untuk bersabar dalam menjalani cobaan itu, maka ia akan mendapatkan kesuksesan di dunianya maupun di akhiratnya. Banyak sekali hadis-hadis tentang cobaan hidup yang menjelaskan betapa mulianya orang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa manusia pasti akan mendapatkan cobaan dalam hidupnya, baik yang berhubungan dengan nyawa, harta, keluarga, dan segala sesuatunya dalam kehidupan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 255. Cobaan bisa datang dari manapun, seperti dahulu umat muslim diuji dengan gangguan orang kafir Quraisy, di mana mereka dipaksa untuk kembali kepada kemusyrikan. Dari ayat di atas kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan yang akan datang pada kehidupan kita. Namun di balik setiap ujian dan cobaan pasti ada hikmahnya, di mana hikmah ujian dan cobaan itu banyak dijelaskan dalam beberapa hadis berikut ini. Lalu bagaimana penjelasan hadis tentang cobaan hidup itu? Apa saja hadis yang menjelaskan tentang cobaan hidup? Berikut penjelasan hadis tentang ujian dan cobaan hidup. Satu, manusia dihapus dosanya. Dengan cobaan, manusia akan dihapus dosa-dosanya. Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. HR Bukhari. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. HR Muslim. 2. Manusia diangkat derajatnya. Tidak ada satupun musibah, cobaan, yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. HR Muslim. Tidak ada satupun musibah, cobaan, yang menimpa seorang muslim, melainkan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. HR Muslim. 3. Dengan cobaan dicatat amal kebaikan. Tidak ada satupun musibah, cobaan, yang menimpa seorang mukmin walaupun berupa duri, melainkan dengannya Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan, atau menghapus satu kesalahannya. HR Muslim. 4. Ujian setimpal dengan keimanan. Dari Sa'd bin Abu Waqqas, dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cobaannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian kalangan selanjutnya, yang lebih utama, dan selanjutnya. Seorang hamba akan diuji sesuai kadar agamanya, keimanannya. Jika keimanannya kuat, maka cobaannya pun akan semakin berat. Jika keimanannya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kadar imannya.
tidaklah cobaan ini akan diangkat dari seorang hamba, hingga Allah membiarkan mereka berjalan di muka bumi dengan tanpa dosa. Hr. Ibnu Majah. 5. Dilipat gandakan pahala. Dari Abu Said Al-Khudri dia berkata, aku pernah menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sedang sakit panas, aku meletakkan tanganku dan aku mendapati panasnya terasa hingga di atas selimut. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, alangkah panasnya sakit yang menimpa dirimu. Beliau bersabda, sesungguhnya begitulah kita, ketika dilipat gandakan cobaan bagi kita maka akan dilipat gandakan pula pahalanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau menjawab, para nabi. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, kemudian orang-orang yang syalih. Salah seorang di antara mereka ada yang dicoba dengan kefakiran, sehingga tidak menemukan kecuali mantel untuk dia pakai, dan ada salah seorang dari mereka yang senang dengan cobaan, sebagaimana salah seorang dari kalian senang dengan kemewahan. Hr. Ibnu Majah. 6. Cobaan berarti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridha menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan Allah, dan barang siapa murka maka baginya kemurkaan Allah. Hr. Ibnu Majah. 7. Cobaan mendatangkan surga. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga. Hr. Ibnu Majah. 8. Allah menghendaki kebaikan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik maka ditimpakan musibah, ujian, kepadanya. Hr. Bukhari. 9. Hendaknya manusia meminta perlindungan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian musuh. Hr. Bukhari. 10. Cobaan adalah sarana mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada satu amal yang bisa mengantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukannya itu. Hr. Ibnu Hibban. Seorang pemenang pasti menemui banyak rintangan dalam menggapai kemenangannya. Cobaan dan rintangan adalah ujian, dan sejauh mana rintangan besar yang bisa ia atasi, maka itulah tingkat besarnya keberhasilan yang ia capai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Baqarah 2214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. QS Al-Baqarah 2214. Yakinlah bahwa di balik cobaan, ada kebahagiaan yang nikmatnya tak tergantikan. Bukankah seseorang harus rela menyelam ke dasar samudera dengan beragam rintangannya untuk mendapatkan mutiara? Salah satu bentuk cobaan adalah adanya kegagalan.
kegagalan adalah bukti bahwa seseorang itu telah mencoba sesuatu. Orang yang tak pernah gagal dalam hidupnya berarti ia tak pernah mencoba dan berusaha.